Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan, NPM 2021020112. Ingin mempresentasikan yang berjudul tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan filsafat hukum Islam serta pemikirannya. Sejarah filsafat Islam. Dalam sejarah pertemuan Islam dengan filsafat terjadi pada abad ke-8 Masehi atau abad ke-2 Hijriah. Pada saat Islam berhasil mengembangkan sayap dan menjangkau daerah-daerah baru. Dalam abad pertengahan, filsafat dikuasai oleh umat Islam. Buku-buku filsafat Yunani diseleksi dan disadurkan seperlu serta diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Perkembangan filsafat Islam hidup dan memainkan peran signifikan dalam kehidupan intelektual dunia Islam. Minat dan gairah mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan waktu itu begitu tinggi karena pemerintahlah yang menjadi pelopor serta pioner utamanya. Tokoh-tokoh filsafat Islam dan pemikirannya. Al-Kindi meyakinkan banyak definisi filsafat terhadap menyatakan bahwa mendefinisikan yang menjadi miliknya. Yang disajikan adalah definisi-definisi dan bersifat filsafat terdahulu, itu pun tanpa menegaskan dari siapa diperolehnya. Mungkin dengan menyebut berbagai macam definisi itu dimaksudkan bahwa pengertian yang sebenarnya tercakup dalam semua definisi ada, tidak hanya pada salah satunya. B. Al-Farabi menghasilkan meletakkan dasar-dasar filsafat ajaran Islam. Dia juga berpendapat bahwa tidak ada pertentangan antara filsafat Plato dan Aristoteles, sebab kelihatan berlainan pemikirannya terhadap hakikatnya. Mereka bersatu dalam tujuan pola pikir pada bidang mantik dan fisika. Al-Farabi sependapat dengan alur pikir Aristoteles dalam bidang etika dan politik. Ia sependapat dengan Plato dalam persoalan metafisika. Ia sependapat dengan Platonis. C. Ibnu Sina. Dalam filsafat, Ibnu Sina mengusahakan memadukan filsafat dan agama menurut nabi dan filosof menurut kebenaran dan sumber yang sama, yakni malaikat Jibril, yang juga disebut akal 10 atau akal aktif. Perbedaan hanya terletak pada cara pemerolehnya. D. Al-Razi. Metode pemikirannya adalah bersistem pengembangan daya intelektual. Apabila ada seorang murid bertanya, maka pertanyaan itu tidak langsung dijawab, melainkan dilemparkan kepada murid-muridnya lainnya yang terbagi pada beberapa kelompok. C. Ibnu Maskawiyah. Hikmah dan falsafah. Maskawiyah membedakan antara pengertian hikmah, kebijaksanaan, wisdom, dan falsafah, filsafat. Menurut hikmah adalah keutamaan jiwa yang cerdas, yang mampu membeda-bedakannya, sedangkan filsafat ia tidak memberikan dengan tegas. Ia hanya membagi filsafat menjadi dua bagian teori dan bagian praktis. F. Ikhwan al-Saffah. Beliau menyatakan bahwa filsafat itu bertingkat-tingkat, yaitu cinta ilmu, mengetahui hakikat wujud-wujud menurut kesanggupan manusia berkata dan berbuat sesuai dengan ilmu. G. Al-Ghazali. Al-Ghazali berpendapat bahwa dunia berasal dari iradat Tuhan semata-mata, tidak terjadi pada sendirinya. H. Ibnu Majah. Menurut Ibnu Majah, materi dapat berinteraksi, harus ada bentuk. Dia berargumen jika bentuk, maka ia akan berbagi menjadi materi dan bentuk, dan begitu seterusnya. I. Ibnu Tufail, yang sejalan dengan kemahiran dialektisnya menghadapi masalah ini dengan tepat, sebagaimana tidak seperti pendahulunya tidak menganut doktrin saingannya, sekalipun
Dia tidak mendamaikannya tetap tentang Tuhan dan mengikuti pandangan Ibnu Sina. Ibnu Tufail membuat perbedaan antara kekal dalam esensi dan kekal dalam waktu, dan percaya Tuhan ada sebelum dunia dalam hal esensi tapi tidak dalam hal waktu. Tentang kosmologi cahaya, Ibnu Tufail menerima bahwa dari satu tidak ada lagi apa-apa kecuali satu itu. C. Ibnu Rashid, pencari Tuhan. Ibnu Rashid meneliti berbagai golongan yang timbul dalam Islam. Menurut pendapat dia yang paling terkenal ada 4, yaitu Asy'ariyah, Mu'tazilah, Batiniyah, dan Haswiyah. Masing-masing golongan mempunyai kepercayaan yang berlainan tentang Tuhan dan banyak memindahkan kata-kata syarah dari arti lahir kepada takwilan yang disesuaikan dengan kepercayaannya. Kesimpulannya, sebagaimana filsafat lainnya, filsafat Islam mempunyai kedudukan yang amat penting dalam dunia pemikiran filsafat. Bahkan orang barat tidak akan mengenal filsafat tanpa kontribusi dari Islam. Kita yang hidup hari ini mampu menangkap sinyal yang disyaratkan oleh para filsafat Muslim dan mengaplikasi dengan kondisi kekiniannya mengenai filsafat Muslim. Berarti kita harus mampu melampauinya. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.